semakin banyak siklus, semakin banyak jumlah DNA-nya gitu ya, semakin tinggi juga tingkat fluoresensinya gitu. Nah, ketika fluoresensinya makin tinggi, nanti makin terlihat gitu ya bagian yang disebut cycle threshold tadi gitu ya. Titik di mana boleh dilihat tadi ada kurvanya ya. Dimundurkan kali ya itunya videonya. Masih siklus awal-awal misalnya baru satu siklus, dua siklus, tiga siklus, 10 siklus mungkin fluoresensinya itu belum terbaca gitu ya. Baru misalnya ini di siklus ke 15 misalnya gitu ya, baru fluoresensinya masuk di mencapai titik awal gitu ya. Fluoresensi ini mulai terbaca gitu ya oleh detektor gitu. Nah, tadi semakin kecil nilai CT gitu ya. Misalnya yang CT-nya 15 dengan misalnya ada yang nilai CT-nya di sini 20 misalnya gitu ya. Nah, ini semakin banyak semakin eh, tinggi nilai CT itu artinya jumlah DNA awalnya yang digunakan sebagai template gitu ya, jumlah DNA template-nya itu semakin kecil gitu ya. Semakin kecil betul ya. Semakin tinggi nilai CT berarti jumlah DNA awalnya semakin kecil gitu. Semakin besar nilai CT jumlah DNA-nya semakin kecil nilai CT berarti jumlah DNA awalnya semakin banyak gitu. Karena kalau DNA awalnya sedikit gitu ya, berarti dia akan membutuhkan amplifikasi yang banyak gitu ya untuk bisa menghasilkan fluoresensi yang bisa dibaca gitu ya. Nah, kalau jumlah DNA awalnya tinggi gitu ya, baru amplifikasi sedikit aja dia jumlahnya udah banyak gitu ya, sehingga fluoresensinya lebih cepat dibaca gitu, yaitu qPCR ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk QPC. Jadi komponen untuk apa Sanger sequencing ya. Ini kelihatan nggak layar saya? Kelihatan Ibu. Terlihat, Bu. Kelihatan ya. Sanger sequencing itu apa aja? Satu apa tadi? DNA ya. Kalau Sanger sequencing itu sebetulnya prosesnya sama ya di PCR dulu gitu ya. Jadi yang pertama dibutuhkan itu adalah DNA template gitu ya. Kalau namanya PCR itu pasti harus ada template-nya gitu ya. Yang pertama DNA template, kemudian kalau PCR kan replikasi ya prosesnya. Jadi butuh DNA polimerase gitu ya. Nah, DNA polimerase baru bisa bekerja kalau dia diawali oleh primer ya. Jadi tiga ini dalam proses PCR, DNA template, DNA polimerase, primer, kemudian yang berikutnya adalah DNTP ya. Nah, ini wajib ada dalam proses PCR. DNA template, DNA polimerase, primer, DNTP gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan Sanger sequencing dengan PCR yang lain gitu ya. Ini di dalam PCR untuk sequencing ini ada molekul yang namanya ddNTP gitu ya. Kalau DNTP itu molekul nukleotida normal gitu ya. Yang utuh gitu ya, adenin, timin, guanin dan sitosin. Nah, ini terakhir buffer ya. Nah, kalau yang DDNTP itu bedanya dari DNTP adalah dia kehilangan gugus OH di tiga aksen OH-nya gitu ya, di tiga aksen gula gitu ya, di gugus OH pada atom karbon nomor 3 dari gula itu hilang gitu ya. Kalau ingat struktur nukleotida ada yang ingat apa aja struktur nukleotida itu apa backbone-nya? Ada apa aja? Nukleotida itu terdiri dari fosfat ya. Yang pertama ada gugus fosfatnya, kemudian ada gugus gulanya dan ada
basa, ya tiga ini ya backbone nukleotida itu fosfat, gula, dan basa. Itu harus ingat. Nah, gula di sini itu ada tiga aksen OH-nya gitu. Nah, fungsinya tiga aksen OH pada gugus gula ini adalah untuk berikatan dengan nukleotida-nukleotida berikutnya gitu ya. Jadi antara gugus fosfat dan gugus OH pada gula di atom karbon nomor 3 ini menjadi tempat apa pembentukan ikatan nukleotidanya gitu ya, sehingga nanti terbentuk polinukleotida gitu ya. Ini sama tiga aksen OH di sini nanti berikatan dengan nukleotida berikutnya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah atau menjadi apa namanya, bukan masalah, menjadi eh, pada saat untuk Sanger sequencing ini yang digunakan gitu ya, teknologi yang digunakan di Sanger sequencing ini adalah memanfaatkan keberadaan tiga aksen OH ini gitu ya. Nah, di DDNTP gitu ya, si gugus tiga aksen OH-nya ini dihilangkan gitu. Jadi kalau gugus tiga aksen OH-nya tidak ada, ini fosfat itu tidak akan bisa berikatan dengan apa nukleotida. Jadi sehingga apa proses pemanjangan rantainya itu berhenti gitu. Ya, tadi kan apa di proses PCR-nya gitu ya. Jadi panjang nukleotida yang dihasilkannya itu bisa bervariasi gitu ya. Nah, ini di proses Sanger sequencing PCR-nya itu dibuat empat apa namanya? Empat tabung tadi ya. Ada empat tabung apa namanya? Empat tabung untuk campuran reaksi apa PCR gitu ya. Yang keempat tabung ini isinya semua sama ya, DNA template, DNA polimerase, primernya, DNTP-nya, buffernya semua sama. Yang membedakan adalah di DDNTP-nya ini gitu ya. Yang tabung pertama misalnya ditambahin ya, tabung keduanya ditambahin DD apa TTP misalnya gitu ya. Yang ketiganya ini DD CTP misalnya ya. Yang terakhirnya DD GTP misalnya. Ya, jadi ini apa semua tabung isinya sama kecuali ininya di deoksinukleotida trifosfat gitu ya. Nah, ini kenapa? Supaya pada saat kalau DNA polimerase itu memasangkan apa nukleotidanya ini dengan DDATP, maka nanti proses apa pemanjangannya itu akan berhenti. Misalnya template-nya ini adalah at- misalnya seperti ini ya. Nah, ini apa? Misalnya si DNA polimerase yang ini memasangkan dengan apa di sini T misalnya ya, ini A, ini C gitu ya. Nah, tiba-tiba yang C yang ini dipasangkan dengan G-nya yang G yang DD GTP gitu ya. Nah, ini akan berhenti di sini reaksinya gitu ya. Tidak akan diperpanjang lagi ke sini karena si di sini harusnya C ya. Nah, karena C yang ini tidak bisa berikatan dengan G yang yang sebelumnya karena dia apa tidak punya tiga aksen OH tadi gitu ya. Eh, dan seterusnya gitu ya. Misalnya yang ini di apa G yang berikutnya misalnya salahnya ini G gitu ya. Ini ditambahin G, ini C, ini T, ini A misalnya ya. Ini A, ini G di sini. Nah, ini G-nya di sini misalnya. Yang ini nggak diperpanjang lagi gitu. Jadi yang produk PCR-nya bervariasi gitu ya. Ini ditabung yang DDGTP misalnya gitu ya. Jadi DDGTP ini akan menghasilkan, oh, termasuk yang ini juga ya, TA G misalnya ya di sini. Nah, ini jadi akan ada tiga ini, tiga apa namanya? Tiga eh
untai nukleotida dari tabung yang ini gitu ya, yang diisi dengan D-deoksy GTP gitu. Ya panjangnya akan ada tiga ini, tiga variasi gitu ya. Ya, nanti yang DDCTP juga sama di sini mana yang dipasangkan dengan C gitu ya. Ini misalnya C-nya di sini gitu ya. Ini C apa namanya? CDDCTP yang di sini, maka panjangnya itu akan berhenti di sini gitu. Nah, ini campuran ini yang 4 ini setelah selesai PCR gitu ya, itu akan di elektroforesis tadi gitu ya. Nah, hasil elektroforesisnya nanti akan terlihat gitu ya. Kalau yang paling pendek berarti di sini A ini langsung dipasangkan dengan eh, T yang DD gitu ya, sehingga nukleotidanya udah cuman sependek ini, satu nukleotida aja gitu ya, tidak apa namanya, tidak ada yang berikutnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, yang dua nukleotida berarti di sini isinya T dan A apa namanya, ini DDATP gitu ya. Ini nanti akan terlihat urutannya gitu, kayak tadi yang di video. Nah, habis semua itu terurut gitu ya, itu nanti kita bisa melihat urutan nukleotida dari sampel kita secara keseluruhan gitu. Jadi, Sanger sequencing ini metode analisis yang digunakan kalau kita mau mencari atau mengetahui urutan nukleotida dari suatu DNA ya. Kalau apa yang tadi qPCR itu tujuannya mau mengkuantifikasi gitu ya, melihat jumlah DNA yang ada di sampel kita. Nah, kalau yang apa Sanger sequencing ini mau mencari urutan nukleotidanya gitu ya, benar atau tidak. Nanti kalau sudah kelihatan apa ketemu dari hasil sequencing ini bisa kita bandingkan dengan urutan nukleotida dari DNA kita yang ada di eh, apa gene bank misalnya gitu ya, dilihat urutannya sudah sesuai atau belum gitu. Atau kalau misalnya kita belum tahu ini sampel ini memang sampel baru, kita belum tahu ini DNA apa gitu ya. Justru kita mau cari tahu ini DNA apa. Nanti bisa analisisnya di apa namanya, di bank data itu dianalisis pensejajaran, misalnya ini oh ternyata gen ini ditemukan mirip seperti apa gen dari misalnya simpanse atau apalah gitu ya. Jadi nanti bisa ketemu gitu ininya apa organismenya gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya gambarannya untuk Sanger sequencing.